Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, waalaikumsalam. Nah, selamat pagi. Sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nurfadila yang bertugas pada pagi hari ini di Klinik Aktif Borneo Medistra Balikpapan. Nah, sebelumnya ada yang bisa saya bantu, Bu? Saya mau tahu sedikit tentang ASI eksklusif itu ya, Bu. Bisa? Oh, bisa. Sebelumnya saya tanyakan identitas Ibu dahulu ya. Iya. Nah, kalau tahu namanya Ibu siapa? Mawar. Usianya berapa, Bu? 25 tahun. Sekarang tinggalnya di mana? Di Somber. Riwayat pendidikan terakhir, Bu? SMP. Sebelumnya saya tanyakan juga ya, Bu, riwayat menyusui Ibu. Nah, apakah Ibu menyusui ASI eksklusif, Bu? ASI eksklusif itu apa ya? Jadi gini ya, Bu, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan oleh Ibu dari umur bayi 0 sampai dengan 6 bulan tanpa tambahan apapun, baik makanan atau minuman lainnya. Jadi cuma ASI ya, Bu. Nah, sebelumnya Ibu pernah menyusui, tetapi ASInya banyak atau tidak, Bu? Kadang banyak kan, kadang keluar juga sedikit. Oh, gitu. Nah, selanjutnya apakah Ibu ada masalah, Bu, dalam menyusui? Oh, ada. Pertama itu saya tuh demam, terus tuh puting saya lecet gitu. Nah, di sini saya akan sedikit memberikan KIE tentang ASI eksklusif. Nah, apakah Ibu bersedia? Iya, saya bersedia. Nah, jika bersedia kita langsung saja ya, Bu. Nah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah tentang ASI. ASI itu apa sih? Nah, ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi yang berasal dari ibu itu sendiri atau yang diproduksi oleh ibunya sendiri. Nah, yang kedua, ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif itu? Seperti yang saya sudah jelaskan tadi, bahwa ASI eksklusif diberikan pada saat bayi berumur 0 sampai dengan 6 bulan. Nah, apa sih, Bu, yang membedakan ASI eksklusif dengan ASI yang lainnya? Nah, ternyata banyak, Bu. Di dalam ASI eksklusif itu banyak terdapat nutrisi-nutrisinya. Antara lain nih, ada 1,2 gram protein, ada lemak, ada laktosa, ada vitamin D dan vitamin C. Nah, dengan kandungan ini, maka ASI adalah makanan yang paling sempurna untuk dikonsumsi oleh bayi. Nah, sampai di sini apakah Ibu mengerti dengan maksud saya tadi? Saya mengerti. Oke, baik, Ibu. Nah, sebelumnya saya jelaskan sedikit ya, Bu, tentang manfaat ASI untuk bayi, untuk ibunya sendiri, untuk keluarga, dan untuk negara. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu manfaat ASI? Setahu saya kalau manfaat ASI itu untuk nutrisi bayinya ya lebih lancar gitu aja, Bu. Salah Saya satunya tahunya. itu ya, Bu. Iya. Nah, di sini saya akan jelaskan lebih rinci. Nah, yang pertama manfaat ASI untuk bayi. Nah, di sini selain untuk nutrisi untuk bayi, nah, kenapa ASI sangat disarankan pada bayi dari usia 0 sampai 6 bulan? Karena ASI mudah dicerna dan diserap oleh tubuh dan juga mengandung enzim pencernaan. Nah, makanya bayi sering merasa lapar, Bu. Nah, selanjutnya di sini ASI juga mengandung zat protektif. Nah, dengan adanya zat protektif yang terdapat di dalam ASI ibu sendiri, maka bayi juga jarang mengalami sakit. Nah, ini dia keuntungannya dari ASI eksklusif. Nah, juga tentunya mempunyai efek psikologi yang menguntungkan. Nah, meningkatkan antara hubungan ibu dan bayi karena pelekatannya ya, Bu. Nah, di situ juga di ASI menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan bayi menjadi lebih baik. Nah, bayi yang mendapatkan ASI akan memiliki tumbuh kembang yang baik dibandingkan bayi yang tidak mengonsumsi ASI eksklusif, Ibu. Nah, di sini juga mengurangi kejadian karies dentis. Karies dentis itu kayak berbentuk keropos gigi, Bu, karang gigi. Nah, itu bagi bayinya. Kalau yang sudah tumbuh gigi ya, Bu. Nah, di sini juga kenapa sih ASI mengurangi karies dentis? Nah, karena ASI tidak mengandung banyak glukosa. Kalau susu formula kan mengandung banyak glukosa, sehingga dari glukosa itu menyebabkan karies dentis, Ibu. Nah, jadi itu sangat menguntungkan ya, Bu. Nah, di sini juga selanjutnya ada manfaat ASI untuk ibu.
Nah, kalau untuk ibu sendiri di sini adalah mencegah perdarahan pada pasca persalinan. Makanya selalu dianjurkan untuk inisiasi menyusui dini ya Bu, supaya mencegah perdarahan pada saat persalinan. Nah, di sini ada mempercepat involusi uterus. Apa sih involusi uterus? Nah, involusi uterus itu adalah pengembalian atau pengecilan rahim setelah pasca melahirkan ibu. Di sini juga ada mengurangi anemia, kemudian ada mengurangi resiko kanker ovarium dan payudara sebagai metode KB. Sementara dengan syarat bayi berusia 6 bulan dan bayi diberi ASI eksklusif. Kenapa ibu sebagai metode KB? Karena pada saat bayi berusia 0 sampai dengan 6 bulan, nah hormon di tubuh kita akan memproduksi lebih banyak hormon prolaktin karena ibu sedang dalam keadaan menyusui. Nah, sehingga hormon estrogen dan progesteron itu akan menurun ibu. Nah, jadi itu bisa sebagai metode KB untuk sementara. Nah, selanjutnya ada aspek psikologis bagi ibu itu sendiri. Kenapa? Karena ibu akan merasa bangga dan akan menjadi perempuan seutuhnya karena ibu sudah mulai menyusui. Nah, ibu juga merasa dibutuhkan dan diperlukan oleh bayi itu sendiri. Selanjutnya ada manfaat ASI untuk keluarga. Nah, selain yang tadi yang saya sudah jelaskan untuk ibu dan bayi, ada juga di sini untuk manfaat keluarga. Selain untuk nutrisi, itu juga bagus untuk kebutuhan ekonomi, apalagi kita kebutuhan ekonomi menengah atau ke bawah ya Bu. Itu sangat bagus sekali daripada ASI susu formula, lebih baik ASI eksklusif. Kalau susu formula kan kita biayanya lebih mahal, pembuatannya juga lebih ribet dari ASI eksklusif. Kalau ASI eksklusif bisa digunakan di mana saja, kita menyusuinya juga bisa di mana saja. Kemudian itu lebih ekonomis, ya kan Bu? Kita hanya cukup mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kemudian ada manfaat ASI untuk negara. Nah, di sini ada menurunkan angka kematian ibu dan kematian anak. Nah, di sini ada juga mengurangi devisa untuk membeli susu formula. Devisa itu seperti kayak ibu tidak perlu lagi membayar BPJS kalau semisal anaknya sakit. Kemudian menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu. Kalau misalnya nutrisinya berkecukupan, otomatis perkembangan otak anak itu juga sangat baik. Jadi menghasilkan sumber daya manusia yang bermutu untuk negara kita sendiri ya Bu. Iya. Nah, sampai di sini ada yang ibu ingin tanyakan Bu? Oh, sampai sini belum ada yang ditanyakan. Oke, baik, saya lanjutkan ya Bu. Nah, selain yang dari saya jelaskan tadi Ibu, manfaat-manfaat ASI juga di sini juga saya akan memberi yang terkandung di dalam ASI. Nah, sebelumnya apakah Ibu tahu Bu? Oh, belum tahu. Nah, di sini saya akan jelaskan ya Bu agar Ibu lebih tahu. Nah, di dalam ASI itu terdapat banyak protein, lemak, karbohidrat, mineral, vitamin. Nah, semua yang zat ini terdapat secara proporsional dan seimbang sehingga bagus sekali untuk pertumbuhan bayinya. Nah, selanjutnya di dalam ASI Ibu terdapat 3 stadium nih Bu. Yang pertama ada ASI kolostrum, ada ASI transisi, ada ASI matur. Nah, yang pertama nih Bu, saya jelaskan ya Bu, ASI kolostrum. Nah, kolostrum ini adalah ASI pertama yang sangat baik untuk dikonsumsi oleh bayi. Nah, ciri-cirinya itu Bu, dia lengket, kental, dan berwarna kuning Bu. Biasanya kalau ibu-ibu itu menganggapnya itu adalah ASI yang basi, sehingga harus dibuang dulu kan Bu. Iya, saya waktu menyusui gitu juga. Kenapa kok kayak kuning lengket? Nah, jadi di sini saya sedikit menjelaskan Ibu tentang menyusui yang benar. Nah, yang pertama, Ibu menyusui dengan benar ketika Ibu menyusuinya dengan kedua belah payudara Ibu. Bahwa Ibu menyusui di mana dulu? Payudara yang paling penuh. Nah, apabila Ibu menyusui di payudara yang paling penuh di sebelah kanan, kemudian benar-benar sudah habis, lalu Ibu pindahkan lagi ke sebelah kiri. Nah, begitu pergantian. Apabila di sebelah kiri yang sudah penuh, kemudian Ibu susukan lagi di sebelah kanannya Ibu. Nah, jadi kayak gitu. Nah, apabila terasa kosong atau ASI habis, nah barulah Ibu menyusukan bayinya ke satu payudaranya lagi. Seperti itu ya Ibu. Nah, bayinya tetap mendapat formil dan
bayi. Jadi, bayi tidak membutuhkan makanan pendamping, baik itu makanan, biskuit, minuman, dan lain-lain. Nah, bayi di umur 0 sampai 6 bulan hanya membutuhkan ASI eksklusif ibu. Nah, selanjutnya di umur 6 sampai 12 bulan ASI memenuhi 60 sampai 70%. Nah, jadi 30%-nya bayi memerlukan makanan pendamping. Itu seperti apa ya makanan pendamping? Nah, pendamping itu seperti bubur susu yang halus, itu boleh ibu, yang lunak-lunak, jadi mudah dicerna oleh pencernaan bayi, karena usus dan lambungnya bayi belum berkembang secara sempurna ibu. Nah, lanjut, di usia 12 bulan atau lebih dari 12 bulan, nah ASI hanya memenuhi 30% dari kebutuhan bayi ibu. Nah, selebihnya 70% adalah bayi memerlukan makanan pendamping ASI. Itu boleh makan nasi gitu Pak? Boleh, tapi boleh misalnya nasi dihaluskan atau dilunakkan gitu Bu. Masih harus dilunakan ya. Iya, boleh didampingi sama minuman, boleh. Kemudian di sini ada tanda-tanda bayi cukup ASI. Nah, yang pertama, bayi minum ASI tiap 2 sampai 3 jam atau 24 jam minimal. Bayi menyusu 8. Nah, selanjutnya di sini saya akan jelasin tanda-tanda bayi cukup ASI ibu. Nah, yang pertama, bayi minum ASI tiap 2 sampai 3 jam sekali. Ini pada minggu kedua dan minggu ketiga. Nah, minimal dalam 24 jam bayi menyusu selama 8 kali. Selanjutnya Bu, ada kotoran berwarna kuning dengan frekuensi sering dan berwarna menjadi muda pada hari kelima. Nah, biasanya bayi itu lebih sering warna kotorannya itu warna kuning gitu Bu. Nanti frekuensinya semakin sering, itu tandanya bayi cukup diberikan ASI. Nah, selanjutnya ada bayi buang air kecil minimal 6 sampai 8 kali per hari ibu. Nah, selanjutnya apabila bayi ibu buang air besar ada biji-bijian kayak gitu Bu, ibu jangan kaget. Nah, karena itu tandanya bayinya sudah cukup ASI-nya. Nah, selanjutnya payudara ibu terasa kosong ketika sehabis menyusui. Kemudian berat badan bayi, tinggi badan bayi sesuai dengan pertumbuhan grafik pertumbuhan yang ada di kuping itu ya Bu, yang setiap kali kontrol. Nah, selanjutnya bayi kelihatan puas sewaktu-waktu akan bangun dan tidur dengan cukup. Oh, seperti ya. Iya. Saya mau nanya, cara memperbanyak ASI itu gimana ya? Cara memperbanyak ASI ibu salah satunya mengompres payudara ibu sebelum dan sesudah menyusui. Itu kompresnya pakai air apa kita? Nah, air hangat aja Bu, pakai handuk air hangat terus dikompres 15 menit udah cukup. Kemudian ibu menyusui bayi setiap 2 jam sekali ibu, siang, malam, dengan lama menyusui 10 sampai 15 menit. Selanjutnya ini Bu, yang paling penting juga sih, salah satunya ibu mengonsumsi makanan penambah produksi ASI ibu, seperti sayur daun katuk. Nah, kayak daun yang produksi banyak-banyak ASI, kayak sayur bening, sayur-sayur yang kuah-kuah gitu Bu. Nah, pepaya, bayam, wortel itu juga bisa Bu ya. Nah, selanjutnya ibu rajin minum air putih minimal 10 sampai 12 gelas per hari. Nah, dan yang terakhir, posisi menyusui yang benar, nyaman dan aman. Nah, sampai di sini apakah ibu sudah mengerti tentang penjelasan KIA ASI eksklusif yang tadi sudah saya jelaskan ibu? Iya Bu, saya sudah mengerti. Baik, ibu sudah mengerti ya Bu. Kalau begitu, apakah ibu berkenan untuk memberikan bayinya ASI eksklusif? Dari penjelasan dari Bu Bidan tadi, iya saya sangat berkenan sekali memberikan ASI saya kepada bayi saya. Nah, kenapa? Karena salah satunya menghemat biaya. Nah, dari zaman sekarang ini kan susu formula sangat mahal ya. Jadi menggunakan ASI eksklusif ini juga kita bisa melakukannya di mana saja. Saya kira cukup ya. Apabila ibu ingin konsultasi lagi kembali dengan saya atau mengalami keluhan tentang pemberian ASI,
Ibu bisa datang kembali ke klinik Aktif Borneo Medistra Balikpapan dan bertemu dengan saya kembali ya Bu, Bi dan Dia. Sampai di sini apakah ada yang ingin saya bantu lagi Ibu? Oh, tidak ada. Baik, kalau begitu terima kasih ya Ibu. Selamat siang. Siang.